Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Rehan tentunya di channel kita Ray Creator. Oke, untuk kali ini gue bakal ngebahas yang namanya reschedule pengiriman di Jepang. Jadi ini adalah kayak misalkan kantor pos. Jadi kalau misalkan di Jepang itu kita bisa reschedule pengirimannya. Jika kalau pengirimannya udah datang dan kita gak ada di rumah, maka kita bisa reschedule pengirimannya dan kita bakal langsung reschedule aja. So, bagaimana cara reschedule-nya dan ini tuh kayak gimana? Terus keuntungannya apa untuk kita, nanti bakal gue jelasin. Jadi jangan skip untuk videonya, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe. Oke guys, jadi untuk itunya gini. Ini adalah kertas yang kita dapatkan dari kantor pos. Jadi misalkan kita ngirim paket dan pengirimannya melalui kantor pos. Kalau misalkan di Jepang itu namanya GP Post. Ini GP Post. Untuk namanya GP Post. Dan jikalau misalkan kalian mengirim paket dan sedang tidak ada di rumah sedangkan paket kalian udah diantar, maka kantor pos tersebut akan memberikan sebuah kertas seperti ini. Nah, jadi jikalau kertas ini udah didapetin nama kalian, maka kita bisa yang namanya reschedule ulang dengan cara menyekan barcode yang ada di sini. Kita scan barcode-nya dan kita tentuin jam berapa harus dikirim kembali dan lain sebagainya nanti. Oke guys, jadi langsung aja kita ke bagaimana sih cara untuk reschedule-nya. Jadi ini karena gua cuma ada satu kamera, jadi gua langsung beralih ke HP aja ya. Oke, langsung. Yang pertama itu menggunakan aplikasi yang namanya barcode untuk barcoding, scanning barcode gitu kan, bisa di app barcode scanner. Nah, ini bisa dipilih aja yang mana aja, bebas aja. Cuman untuk HP gua, karena HP gua tuh ada yang namanya pemindai kode QR. Jadi sama aja untuk barcode. Nah, di sini langsung dipindai, langsung keluar ininya, langsung kita arahin ke browser. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin ini karena bahasa Jepangnya, tapi gak masalah. Ini bisa langsung diabaikan aja. Untuk yang atas, yang lainnya bisa langsung diabaikan aja. Dan langsung ke yang satu ini. Di sini ganti dulu warnanya biar gampang. Nah, kita langsung klik yang satu ini. Ini adalah kalau misalkan di bahasa Indonesia artinya itu selanjutnya. Oke. Langsung klik selanjutnya. Dan di sini kita milih untuk jadwal. Nah, nanti dulu. Ini tanggal sekarang, tanggal 3 bulan 10, dan untuk jamnya masih bisa gak ya? Kayaknya untuk hari sekarang ini masih bisa. Jadi kita akan coba dari jam 8 sampai jam oke. Kita pakai untuk hari sekarang aja, kita reschedule hari sekarang dan dikirim, karena mungkin dikirimnya tadi siang dan gua kan lagi kerja, makanya gak ada gitu kan, guanya gak ada, dan kita reschedule untuk nanti malam. Karena ini masih ada. Nah, ini tuh kalau misalkan di bahasa Indonesia. Nah, kode-kode arti ini itu artinya jam ya. Jadi gak salah, kita dari jam 8 sampai jam 9. Oke guys, kita lanjutin lagi. Dan ini adalah tadi gua udah itu aja. Jadi yang ini, yang dua itu kita abain aja, gak usah diisi apa-apa. Dan yang bawah itu adalah email. Ini adalah email. Ini adalah email. Ini adalah nomor handphone. Nomor handphonenya sebenarnya gua asal aja. Ini adalah nomor handphone Jepang dan gua asal aja karena gua gak punya nomor handphone di Jepang. Sebenarnya ada sih, cuman gue malas aja masukin nomor handphone pribadi gue. Jadi gue asal aja, langsung aja. Kalau misalkan udah, nah ini adalah email. Kalian bisa cantumin email yang asli atau enggak, tapi gue ini asli. Jadi kalian kalau misalkan mau endorse atau mau ngasih brand, bisa langsung ke sini ya. Langsung kontak aja emailnya. Dan kalau misalkan udah, malah iklan deh. Kalau misalkan udah, langsung aja klik yang ini lagi, yang Sugi. Oke. Dan ini adalah udah selesai. Jadi udah selesai, email udah, nomor handphone udah. Ternyata tadi bukan nomor handphone ya, jam operasinya udah salah. Ini juga udah, pokoknya udah, tinggal kakunin. Kalau misalkan kakunin itu tinggal diperiksa. Kalau misalkan udah, yang bawah, yang ini coy.
Kalau udah langsung diklik aja ya. Kalau misalkan udah selesai, klik. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kalau misalkan selesai, ini akan muncul seperti ini. Oke. Oke guys, jadi seperti itu untuk cara bagaimana sih reschedule untuk apa namanya itu. Gue jadi ketawa sendiri. Reschedule untuk pengiriman paket yang di Jepang. Jadi tadi gue agak sedikit salah-salah karena malum deh, bahasa Jepang gue juga masih agak belepotan ya kan. Baca kanji masih samar-samar ya kan. Jadi sorry banget kalau misalkan caranya agak belibet tadi. Dan ini adalah kartu yang namanya setiap, walaupun gak hanya kantor pos, ya apa ada pengiriman paket lagi sih, selain pos ada lagi yang menggunakan kartu reschedule kayak gini. Jadi semuanya untuk pengiriman paket di Jepang pasti bakalan, kalau misalkan orangnya nggak ada di rumah, pasti mereka bakal ngasih sebuah kertas seperti ini untuk di bahwa orang tersebut untuk reschedule jam berapa sih mereka ada di rumah dan kapan sih waktu yang tepat untuk dikirim kembali gitu. Setahu gua yang namanya di Indonesia tuh gak ada. Jadi kalau di Indonesia tuh kalau misalkan ada paket datang, ya udah datang jam segitu, gak ada, paling kalau gak ada orangnya sama kurirnya di telepon gak bisa, dan paket itu bakal masuk ke kantor mereka lagi, nunggu berapa hari, dan kalau misalkan besoknya lagi dikirim dengan schedule jam yang random, mereka kirim lagi dan gak ada, dan itu barangnya bakal dikirim lagi ke alamat pengirimnya. Biasanya seperti itu yang gue tahu. Karena kenapa gue tahu seperti itu, menjelaskan seperti itu, karena gue juga salah satu penjual, salah satu seller di Indonesia. Gue juga jualan di Shopee dan juga di website gue. Jadi gue jualan t-shirt gue di situ. Kalau misalkan konsumen gue gak ada, pokoknya ibaratnya gak ada di rumah deh, gak ada di rumah dalam waktu itu, dan besoknya lagi pas dikirim gak ada lagi di rumah, maka barang tersebut akan balik lagi ke kantor gue yang di Indonesia, yang di pengiriman gue di Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di Jepang beda lagi. Kalau misalkan di Jepang orangnya gak ada, dia bakal dapetin kertas seperti ini. Jadi orang tersebut bakal dapat kertas seperti ini dan dia menentukan jamnya. Misalkan, oh karena gue sekarang pas dikirim gue lagi kerja gitu kan, ya udah dikirim besok aja pas gue lagi di rumah, pas gue udah datang kerja, maka gue reschedule untuk pengirimannya besok, dan tadi gue setting di jam 20 sampai jam 21. Jadi jam itu gue udah ada di rumah sih. Maka dari itu di Indonesia kalau misalkan ada yang seperti ini sangat membantu banget. Kenapa? Karena si kurir juga tahu harus dikirim jam berapa, dan juga si penerima juga dipermudah dengan yang namanya mereka bisa mendapatkan paketnya pas mereka masih ada di rumah. Jadi gak harus ribet ngambil ke kantor pengiriman jasanya gitu. Ini sangat mudah banget, dan enaknya di Jepang tuh kayak gitu, tinggal scan barcode, setting dikit, kirim lewat handphone, kelar gitu kan, dan tahu-tahu barangnya datang gitu aja. Dan emang sangat dipermudah lagi. Ada juga yang namanya Yamanoto Len mah jalur kereta. Yamato kalau gak salah, Yamato, pengiriman Yamato atau apa gitu. Itu bisa dititipkan di kombini terdekat, atau yang kombini itu kalau dalam bahasa Indonesia itu minimarket. Jadi dititipkan di minimarket, kita tinggal ngambil di minimarket. Itu lebih dipermudah lagi. Jadi kalau misalkan kita gak ada di rumah, itu bisa disetting untuk dititipkan di minimarket terdekat, dan kita bisa ambil di sana. Seperti itu. Ya pokoknya enak banget kalau misalkan di Jepang tuh, itu segalanya dipermudah gitu kan, gak susah-susah kayak dikit. Ya bukan gua menjelekan Indonesia atau menjelekan sistem pengiriman dan juga ekspedisi di Indonesia, cuman ya kita tidak pungkiri bahwasannya di Jepang lebih keren gitu. Dalam artian keren nih, waktunya memang lebih efisien gitu. Jadi orang nggak harus kerja 2 kali, orang nggak harus nunggu lama-lama gitu. Si kurir gak harus kerja 2 kali, dan si penerima gak harus nunggu lama-lama kayak gitu. Jadi lebih efisien banget untuk waktunya. Karena di Jepang itu bisa disebut dalam artian ada istilah waktu adalah uang, itu adalah benar, karena mereka lebih disiplin banget ke waktu gitu. Jadi maka dari itu lebih ngehargain waktu. Gak ada sih setahu gue ya orang yang cuman leha-leha nyantai-nyantai gitu di sini. Dan ya karena itu mungkin mereka membuat hal seperti ini. Dan untuk pembayaran listrik dan lain sebagainya pun
mereka dapat kertas sama aja dapat yang kertas dan dimasukin ke kotak pos di depan rumah dan kita tinggal bayar di kombini gitu. Oke, mungkin itu aja. Jadi pengalaman di Jepang tuh keren banget. Bagi kalian yang emang pengen ke Jepang, langsung ketik kolom komentar pengen banget atau cuman pengen doang, ataupun bagi kalian yang kemarin gak sempat ikutan giveaway, bisa langsung cek di kolom deskripsi nanti, ataupun jangan di kolom deskripsi deh, langsung aja cek video gue. Sebelum video ini ada satu video yang emang gue ngasih giveaway untuk 5 orang pemenang. So bagi yang belum ikutan langsung aja ikutan, karena gue bakal umumin untuk pemenangnya mungkin minggu ini atau minggu depan ya, gue lupa lagi deh. Minggu ini deh kalau gak salah, minggu ini hari Kamis ya. Nanti gue bakal update untuk siapa sih pemenangnya untuk 5 orang pemenang tersebut. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan untuk mengikuti giveaway-nya juga. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, like juga videonya di setiap videonya, dan jangan lupa untuk ketik di kolom komentar apa yang pengen kalian tahu dari kehidupan di Jepang, ataupun apa sih konten yang pengen kalian inginkan gitu untuk di channel Ray Creator itu sendiri. So mungkin itu aja, see you next video, salam Ray Creator.